Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Diusahakan agar semuanya harus bisa menjaga kesehatan sendiri ya. Karena kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan berarti kita bisa Selamat pagi. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta kesediaan meeting-nya. Meeting-nya ada? Ada, Bu. Ada Ibu. Ya, ayo meeting. Baik, dah. Kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu guru, marilah kita siap berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk meeting. Nah, adik-adik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada yang tidak hadir. Jeffrey. Oh, siapa yang tidak hadir? Oh, Jeffrey, Ibu. Jeffrey, Ibu. Jeffrey tanpa berita, Ibu. Hadir. Oh, baiklah. Diusahakan agar semuanya selalu rajin sekolah ya. Baik. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Baik, hari ini kita masuk ke pembelajaran baru yaitu tema 2, bermain di lingkungan subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 2. Diusahakan agar semuanya selalu rajin sekolah ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan yang ingin kita capai setelah pembelajaran ini. Nah, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pada subtema ini yaitu setelah nanti kalian telah membaca teks percakapan yang Ibu sajikan, kalian nanti bisa menjelaskan isi dari teks percakapan tersebut. Yang kedua, di sini juga kalian sebentar akan melakukan pengamatan terhadap berbagai jenis benda dan nanti setelah itu diharapkan agar kalian bisa membedakan berbagai macam benda dan juga sifat-sifat dari benda tersebut. Nah, yang berikut lagi, nanti tujuan yang ingin diperoleh setelah pembelajaran ini, kalian bisa berbagai jenis benda dan nanti bisa menyebutkan atau bisa memahami segala aturan-aturan yang ada di sekolah, karena subtema yang ingin kita pelajari hari ini adalah tentang bermain di lingkungan sekolah. Selanjutnya, di sini ada teks pendek tentang Johnny dan Tony. Nah, ketika jam istirahat sekolah tiba, Johnny bermain dengan Tony. Johnny bercerita kepada Tony tentang permainan gelembung sabun. Johnny pun ikut menunjukkan kepada Tony. Nah, di sini ada teks percakapan. Ibu minta 3 orang untuk berperan sebagai Johnny, Made, dan juga Tony. Ibu minta Niko sebagai Johnny ya. Terus Patri sebagai Made dan juga Ade sebagai Johnny. Kalian membaca percakapan yang ada di slide. Silakan. Berperan sebagai Johnny, Made, dan juga Tony. Ya, Niko sebagai Johnny tadi. Niko Made, kemarin aku sebagai Johnny bermain ya. gelembung sabun. Terus Permainan apa itu, Zong? Dan juga Ade sebagai Kamu Johnny. bisa mencobanya nanti di rumah. Sepertinya seru ya. Silakan. Ya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Niko sebagai Johnny tadi. Bagaimana membuat gelembungnya? Kemarin aku bermain Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. permainan apa itu Tiuplah Zong? sedotan Kamu bisa limun mencobanya itu, nanti di rumah. gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Sediakan air sabun Wah, dan mencobanya. sedotan minuman. Ingat ya, Bagaimana membuat gelembungnya? bermain gelembung sabun harus di halaman rumah, jangan Masukkan di sedotan dalam rumah. minuman ke dalam air sabun. Baiklah, terima Tiuplah kasih atas sedotan ceritamu yang menarik.
Terima kasih. Gelembung akan keluar dari Baik adik-adik, itu tadi hasil percakapan antara Joni, Made, dan Tony. Sekarang Ibu akan bertanya tentang percakapan tadi. Setelah kalian membaca percakapan tadi, di sini Ibu siapkan 4 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa mainan yang diceritakan Joni? Salah satu dari kalian mungkin bisa menjawab. Made, dan Tony. Gelembung sabun, Saya Ibu. Bung. Percakapan tadi. Gelombang sabun, Ibu. Mainan gelembung sabun, Ibu. Ya, benar. Terus yang kedua, bagaimana cara memainkannya? Apa mainan yang Siapa yang bisa diceritakan jelaskan? Salah satu dari kalian mungkin bisa menjawab. Bagaimana cara memainkan gelembung sabun tadi? Ya, Pakai sedotan, baru tiup, Ibu Guru. ya, bagus. Menggunakan sedotan minuman baru ditiup. Nanti mainnya jangan di dalam rumah, tapi harus di luar rumah. Bagaimana Keluar rumah, Ibu. Nah, yang berikut, apa wujud air sabun? Ya, pakai sedotan baru tiup. Ya, siapa yang bisa jawab? Apa wujud air sabun? Berbusa, Ibu. Berbusa, Ibu. jadi mainnya jangan di Apa dalam lagi? rumah, tapi harus di luar rumah. Siapa? Gas. Ada bola-bola. Air sabun. Ya, gas. Nah, wujud air sabun. Karena ibu tanya wujud air sabunnya, bukan ditanya ketika air sabun itu dimainkan. Jadi wujud air sabunnya yaitu cair. Bagaimana cara membuat air sabun? Ya, gas. Ya, ada yang bisa Wujud menjawab? air sabun. Karena ibu tanya wujud air sabunnya, bukan Ya, bagaimana caranya tadi? Dengan cara air sabun adik. itu Dengan cara- dimainkan. Jadi wujud air dengan cara sabunnya tiup, Bu. Ya, dengan cara ditiup. Bagaimana Caranya cara tadi dicelupkan dulu ke dalam air sabun untuk sedotannya, Ada yang bisa baru menjawab? ditiup. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, Bagaimana kita tidak caranya terlepas dari penggunaan berbagai macam benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga benda gas. Nah, sebelum Ibu menjelaskan seperti apa itu benda padat, benda cair, benda gas, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan apa itu benda. Benda adalah segala sesuatu yang terdapat di alam dan mempunyai wujud. Nah, kita bisa melihat, ada yang bisa kita lihat, ada yang wujudnya tidak bisa kita lihat, ada yang bisa disentuh, dan juga ada yang tidak bisa disentuh. Nah, yang pertama, benda padat. Benda padat itu bentuknya tidak berubah, dia tetap. Ukuran atau volumenya juga tetap. Kita mau lepaskan di mana saja atau mau diletakkan di mana saja, nanti bentuknya tidak akan berubah, dia tetap, dan ukurannya pun tidak akan berubah. Contohnya, nah di sini benda padat. Untuk laki-laki, siapa yang suka main kelereng? Ya, tetap. Saya, Bu. Oh, kelereng saya ada 2, Bu. Kelereng. Terus, untuk benda padat juga, contohnya barang yang biasa kita gunakan di sekolah yaitu pulpen. Coba sekarang kalian letakkan pulpen di atas meja. Apakah nanti bentuknya menyerupai meja? Coba kalian Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Iya, bentuknya tidak Tidak berubah, Ibu. Angkatnya lagi, ketika kalian mengangkatnya lagi, apakah bentuknya berubah? Tidak, Ibu. Biasanya ibu itu melihat anak pemain kelereng itu dia punya kelereng banyak, terus biasa dia lihat. Iya, bentuknya tidak berubah. Lagi, ketika kalian mengangkatnya lagi, apakah bentuknya berubah? Tidak. Kan di dalam toples, kelereng-kelereng tersebut juga akan menyerupai toples. Kalian bisa jawab? Tidak, Ibu. Nah, Tidak, Ibu. itu merupakan ciri-ciri dari benda apa? Benda Benda padat. Benda padat, Ibu.
kalian juga ikut mencatat ya apa yang ibu catat di di dalam depan. toples. Supaya nanti ada tugas. Akan menyerupai Nah, tes. sekarang kita lanjut ke yang berikut yaitu benda cair. Benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan badannya. Kita contoh air, kita isi di mana? Di gelas. Nanti Kalian juga dia ikut mencatat ya apa yang bentuknya menyerupai gelas. Kita isi di botol. Nanti bentuknya juga akan menyerupai botol. Biarpun kita pindah-pindah, tapi ukurannya dan volumenya tetap tidak akan berubah. Asalkan ketika kita menuangkannya tidak ada yang sampai tertumpah. Sehingga nanti ukuran dan volumenya tidak berubah atau tetap. Tetap Lain Ibu. juga untuk benda cair yaitu ada minyak, ada juga kecap. tetap. Itu tadi selain Ibu, air. kalau sapu adik tamar kemana Ibu? Uangkannya tidak ada yang Apa? sampai Apa adik? Kalau sapu adik tamar sehingga pakai nanti ukuran dan volumenya tidak berubah. Nah, kalau tak ada jangan- itu lagi, nanti yaitu ada di minyak, airnya itu akan meresap. kecap. Oh iya. Ibu jangan pohon di luar, Bu. Pohon di dalam saja. Apa aja? Kalau sapu adik tamar Baik, pakai sekarang kita lanjut ke benda yang berikutnya yaitu benda Kalau gas. sapu ada Benda gas itu nanti di aku airnya sudah itu akan tertawa itu meresap. siapa yang tertawa itu? Oh iya. Nanti ibu tanya harus bisa jawab. Pak Cornelis itu Ibu. Dia nakal sekali, dia suka mengganggu orang Sekarang Pak kita Ibu. lanjut ke Nah, benda yang itu Pak berikutnya, itu yaitu Cornelis tuh benda biasa itu. gas. Nah, Sekarang benda kita gas masuk ke itu bagian yang berikut ya anak-anak tentang sudah benda tertawa. Itu gas. siapa yang tertawa Benda gas itu? tuh bentuknya Nanti ibu berubah tanya, harus mengikuti bisa jawab. wadahnya. Pak Volumenya itu tidak tetap dan Dia nakal tidak sekali, dia suka dapat mengganggu orang dilihat. Pak Ibu. Nah, sifat benda gas itu dia selalu menepati ruang. Jadi dia selalu Sekarang mengisi kita masuk ruang ke bagian apa yang saja berikutnya, yang ada anak-anak. pada wadah Tentang tersebut. benda gas. Nanti ukuran dan Benda gas volumenya itu tidak bentuknya tetap berubah mengikuti wadahnya. dan tidak Dan bisa volumenya itu dilihat. tidak tetap dan Baik, tidak yang berikut dapat adik-adik dilihat. di sini Sifat benda gas itu dia Ibu selalu sudah menepati sajikan ruang. beberapa Jadi gambar dia dan selalu juga Ibu mengisi sudah ruang siapkan apa saja yang ada pada benda wadah konkret tersebut. dari gambar yang ada di Ukuran sini. dan volumenya itu tidak tetap Lereng, pulpen, dan tidak air, bisa kecap, dan juga baik yang berikut balon yang adik-adik. sudah diisi udara. Nah, Ibu sekarang sudah sajikan perhatikan baik-baik di gambar ya. dan juga Ibu sudah siapkan Sudah lihat semuanya? benda konkret dari Sudah gambar Ibu. Sudah, Ibu. Gabung. Sekarang di sini Ibu akan menyiapkan lembar kerja untuk kalian. Apa tugas kalian? Di sini Ibu sudah menuliskan nama bendanya. Perhatikan Ada baik-baik di gambar ya. 3 kelompok benda di sini. Nanti Sudah lihat tugasnya semuanya? kalian tinggal mengelompokkan lereng dan pulpen itu termasuk dalam benda apa dan sifatnya bagaimana. Apa tugas kalian? Dikelompokkan ya. Ibu sudah Kalian ini ada tuliskan 11 nama orang, bendanya. jadi Ibu kelompokkan jadi 2 3 kelompok. benda di sini. Satu kelompoknya terdiri dari 6 Tugasnya, orang dan satu kalian kelompoknya juga tinggal terdiri mengelompokkan dari 5 orang. lereng dan pulpen. Nanti saya minta presentasi pertama atau melaporkan hasil percobaannya itu kelompoknya Pak Ade. Kelompoknya Ade ya. Dikelompokkan ya. Siap Ade? Kalian ini ada 11 orang. Baiklah, Untuk Bu. presentasi Siap. Kelompok Ya, silakan kerja. terdiri dari 6 orang dan satu kelompoknya juga terdiri dari 5 orang. Nanti saya minta Sudah, Bu. presentasi pertama atau Sudah? melaporkan hasil Ya, percobaannya itu silakan. kelompoknya Pak Ade. Ya, untuk lereng dan Ade ya. pulpen termasuk dalam Siap, benda Ade? apa? Lereng dan pulpen wujudnya padat, Bu. Ya, sifat-sifatnya bagaimana? Ya, Sifatnya silakan tidak kerja. berubah-ubah jika dipindahkan. Iya, baik. Jawabannya sangat tepat. Sudah? Ya, untuk ini silakan. sudah dulu ya. Ya, untuk lereng dan pulpen. Baik, Masuk dalam benda apa? selanjutnya. wujudnya padat, Bu. Nah, di sini Ya, ayo sifatnya membaca. bagaimana? Nah, sebelum lanjut ke sini, Berubah jika baik dipindahkan. adik-adik, selain penggunaan berbagai macam benda tadi, kehidupan sehari-hari kita juga dituntun oleh berbagai macam aturan yang berlaku di masyarakat. Salah satunya yaitu tata tertib yang diterapkan di sekolah. Sekolah. Tata tertib yang ada di sekolah itu Selain kita harus penggunaan menaatinya. berbagai macam benda tadi, Nah, sebelum kita melanjut ke
berbagai macam contoh aturan yang ada di sekolah. Saya minta Felicitas untuk membaca yang ada di slide tentang Nina dan Nadi. Baik Ibu. Nina dan Made pergi ke sekolah setiap hari. Mereka memakai pakaian seragam sekolah. Memakai seragam sekolah merupakan salah satu tata tertib sekolah. Seragam sekolah terdiri atas baju, rok atau celana, dasi, topi, ikat pinggang, dan sepatu berwarna hitam. Mereka berseragam sekolah dengan rapi. Sudah Ibu? Seragam sekolah Ya Ibu. Ini tampilkan gambar. Ini merupakan salah satu contoh tata tertib berpakaian di sekolah. Tahukah kamu bahwa di sekolah itu ada berbagai macam pakaian seragam, tergantung aturan yang diterapkan di sekolah. Nah, kita di sini ada 4 macam pakaian seragam, yaitu merah putih, pramuka, batik dengan olahraga. Kalian biasa menggunakan itu dalam satu pekan secara bergantian. Baik, setelah kalian amati gambar tersebut, Ibu harap kalian bisa menulis berbagai macam pakaian seragam yang digunakan oleh sekolah kita. Di sini juga Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian tulis berapa macam pakaian seragam. Kalian bisa menulis berbagai macam pakaian seragam yang digunakan oleh sekolah kita. Digunakan. Di sini juga Bu, kasih waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit? Bisa? Silakan. Bisa Bu. Nah, silakan Cornelis, Ibu minta kamu yang presentasi di depan sebentar. Silakan Cornelis. Ya Bu. Sudah habis Bu. Hah? Benar tidak nih? Sudah Bu, sudah kerja Bu. 5 menit. Ya, sekarang kamu laporkan hasil kerja kamu di depan kelas. Baik Bu. Ya, silakan. Nomor 1 jenis seragam merah putih. Itu kami pakai pada hari Senin dan Selasa Bu. Nomor 2 pakaian pramuka Bu. Biasa kami pakai hari Rabu Bu. Iya. Silakan. Nomor 3 batik Bu. Biasa kami pakai hari Kamis. Hari Jumat itu pakaian olahraga dan hari Sabtu pakaian bebas Bu. Oh iya, Ibu lupa tambah kolom di sini. Pintar sekali. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian, Cornelis ya. Tepuk tangan. Ternyata dia ini biar sekali tapi juga konsentrasi. Berarti itu Iya Ibu. satu ciri Cornelis. Baik adik-adik, selain aturan berpakaian, di sekolah kita juga diterapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi. Ini adalah salah satu contoh aturan yang harus dipatuhi di sekolah kita, yaitu setiap hari Senin wajib mengikuti apel bendera. Saat mengikuti apel bendera juga kita harus tertib, jangan melihat kiri kanan. Pada saat bendera juga dinaikkan, kita harus sikap hormat. Ya, itu tadi salah satu contoh aturan yang diterapkan di sekolah. Mungkin di antara kalian, Ibu minta Maria Biahta ya untuk menyebutkan salah satu contoh selain ini tadi yang biasa diterapkan di sekolah. Ya, Biahta silakan. Salah satu contoh aturan yang diterapkan di sekolah. Saya Ibu. Oh, siapa? Ini apa?
Nikodemus, Ibu. Ya, Nikodemus, silakan. Melaksanakan tugas piket kelas, Ibu. Oh iya, melaksanakan tugas piket kelas. Ada yang lain lagi? Silakan. Aturan apa lagi yang diterapkan di sekolah? Menghormati guru dan teman-teman. Menghormati guru dan teman-teman. Kenapa kita harus menghormati orang lain? Supaya orang lain juga menghormati kita. Kewajiban kita lakukan Menghormati kita, menghormati Bu. orang lain. Supaya kita mau dihormati, berarti kita juga harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Baik, adik-adik, Dahulu. pelajaran hari ini Ibu menyimpulkan bahwa yang harus diingat dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari penggunaan barang tadi atau berbagai macam benda, dan dalam kehidupan sehari-hari juga kita dituntun oleh berbagai macam aturan yang harus kita patuhi. Nanti di sini juga Ibu akan memberikan tugas rumah ya. Baik. Dalam kehidupan sehari-hari Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Patris. Ya, silakan Patris. Nanti di sini juga Ibu akan memberikan tugas Marilah ya. kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk menutup pembelajaran kita Berdoa hari ini, selesai. Ibu minta salah satu dari kalian untuk Ya, baik. Sekarang adik-adik boleh pulang rumah. Ibu harap setelah pembelajaran ini semuanya harus pulang ke rumah. Jangan main di jalan. Sampai di rumah, cuci tangan, baru boleh makan siang. Baik, selamat siang semuanya. ya. Baik. Siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ibu harap setelah pembelajaran ini semuanya